Salam kolaborasi. Kembali lagi di channel Sahabat UMKM Deddy Mulyadi. Sahabat UMKM, hari ini saya sedang berada di Kedai Mas Lana. Nah, Kedai Mas Lana ini apa saja sih yang diproduksinya? Dan katanya di sini tempatnya adalah tempat produksi semua produk yang dikeluarkan oleh Kedai Mas Lana. Hari ini saya berdampingan dengan pemiliknya Kedai Mas Lana, yaitu Bapak Wahyu Hidayat. Nah, Bapak Wahyu Hidayat. Kita ingin ngobrol-ngobrol dengan beliau. Seperti apa bisnis yang dijalankan oleh beliau? Pak Wahyu, saya panggil Pak Wahyu aja ya. Oke, siap. Nah, Pak Wahyu, saya tertarik dengan nama Kedai Mas Lana. Sedangkan Pak Wahyu sendiri namanya Wahyudin Hidayat. Wahyudin Hidayat. Iya. Nah, apa nih arti Kedai Mas Lana ini? Baik, Pak Haji, namanya sih Kedai Mas Lana itu ngambil dari nama anak. Nama anak itu Maulana Hoikos Hidayat. Dipanggilnya Mas Lana. Mas Lana. Anak kami dari Jawa, dari suku Jawa gitu Iya, kan. iya. Jadi anak-anak dipanggilnya Mas Lana, Mas Lana. Terus 2018 setelah saya resign kerja, saya coba bikin nama apa sih yang bagus gitu. Coba namanya Kedai Mas Lana, seperti Kedai Mas itu Lana. awalnya. Sahabat UMKM, beberapa video saya sebelumnya banyak usaha yang dinamai dengan nama anak. Ini saking sayangnya dengan anak. Masya Luar Allah. biasa, luar biasa. Pak Wahyu, Iya, Pak. nah di Kedai Mas Lana ini Bapak menjual apa saja, Pak? Awalnya Kedai Mas Lana itu warung biasa, Pak, warung nasi atau disebutnya warung pecel lele. Iya, iya. 2012 kami tinggal di sini, pindah dari Cikarang ke Karawang. Sebelumnya saya ke Karawang itu 2002. 2002 ke Karawang, kemudian 2007 hijrah ke Cikarang, ketemu istri di Cikarang, nikah, 2012 kembali lagi ke Karawang. Ke Karawang. Tinggal di perumahan Green Garden. Hmm. Karena masih sepi, belum ada yang dagang, kita coba dagang, Pak. Sebelumnya sudah dagang, kemudian bikin nama pecel ayam, pecel bebek gitu kan. Terus ada apa namanya tuh, mie ayam, bakso juga ada. Tapi dulu belum namanya Kedai Mas Lana. Iya, iya. Cuma warung pecel lele aja Pecel gitu. lele gitu ya, iya. Kemudian ya itu nama anak kita pakai. Jadi awalnya pecel lele, pecel ayam, yang bakso. Kemudian muncullah frozen food. Frozen food. Frozen food. Apa saja yang Bapak frozen food kan? Untuk frozen food ini kita ada 7 awalnya. 8 malah 8. Ada ayam kampung ungkep, bebek ungkep, burung puyuh ungkep, sama yang ungkepannya entok ungkep. Entok. Iya, iya. Entok kita sudah nggak produksi lagi karena entok berlemak, jadi kalau pas diungkep itu habis. Oh, iya, Tinggal tulang gitu kadang-kadang gitu, Pak. gitu ya. Jadi untuk entok ungkep kita ganti dengan pedesan entok. Pedesan entok, kemudian rica-rica bebek sama rica ayam kampung. Satu lagi bakso frozen plus bumbu. Cuma itu pun nggak produksi lagi karena sudah banyak di pasaran seperti itu. Jadi yang sekarang bertahan ada 6 produk. 6 produk. Bebek ungkep, ayam kampung ungkep, burung puyuh ungkep, pedesan entok, rica-rica bebek sama rica ayam kampung. Seperti itu, Pak. Sahabat UMKM, perjalanan yang panjang untuk mencapai pada hari ini dijalani oleh Pak Wahyu ini. Sampai akhirnya dia menemukan produk yang hari ini terus diusahakan. Betul. Jadi ada 6 item ya. Ada item untuk 6 yang item. frozen food. Frozen food Iya. saja. Selain frozen food apa saja nih? Kita ada catering, nasi box, nasi box. kemudian rumah akikah ya. Kita jasa akikah, awalnya jasa akikah, ikut reseller gitu. Akhirnya ya kita buat sendiri, kerjasama sama petani. Kita jual kambing juga, kemudian akikah juga. Kita untuk
Akikah sendiri namanya Maulana Sahabat Akikah sebenarnya Pak. Ini Maulana Sahabat Akikah. Iya, iya. Cuma orang sudah ke branding nama kedai Mas Lana. Kedai Mas Lana. Jadi tetap aja nama kedai Mas Lana itu nggak hilang. Jadi tetap walaupun sudah ada Maulana Sahabat Akikah khusus buat akikahnya, tapi tetap yang disebut di kedai Mas Lana aja akikahnya seperti Luar itu. biasa. Dan kebanyakan menu yang favorit kita nasi kebuli Pak. Nasi kebuli. Nasi kebuli untuk menunya ya, untuk menu akikahnya. Kalau untuk catering atau nasi box, ya ayam, nggak jauh dari ayam bakar, ayam goreng, ayam serundeng seperti itu sih Pak. Oh gitu ya. Gitu. Nah, kalau saya perlu tahu ini, kenapa usahanya ke masakan-masakan gitu? Emang sebelumnya ada background pendidikan apa gitu? Kalau awal itu kita senang jajan, suami istri senang jajan, senang jajan. Dulu waktu di Cikarang itu sempat kita buka martabak Bandung, martabak kotak. Dari cetakannya kotak, dari boxnya kita kotak, kita desain sendiri, kita bikin sendiri. Gerobaknya pun dominasi warna hijau dulu Pak. Kenapa Bandung? Karena kebanyakan orang taunya martabak tuh Bangka. Sedangkan kalau Bangka itu cenderung asin menurut saya ya. Kalau kebanyakan orang Bangka, Belitung asli itu asin karena pakai minyak sami atau wisman seperti itu. Cuma kebanyakan di kita martabak Bangka tapi manis seperti itu. Sedangkan kalau Bandung sendiri Bandung, gitu itu ya? manis sebenarnya. Makanya saya martabak kotak Bandung. Itu berjalan berapa tahun, sudah 2 cabang dulu. Akhirnya karena keterbatasan manpower berhenti. Saya bisa resep tapi nggak bisa eksekusi seperti itu. Itu awalnya. Kemudian bakso, dulu bakso bekel Pak namanya. Bakso bekel, kenapa sebut bakso bekel? Sebelah bekel gedenya Pak. Kita dulu punya 5 cabang waktu di Cikarang. Cuma vakum. Sama manpower juga, keterbatasan manpower, kemudian udah banyak lah bakso-bakso seperti itu Pak. Akhirnya kita fokus sekarang frozen food, catering, sama akikah. Oke, dulu tadi saya dengar bahwa Pak Wahyu ini bekerja sebelumnya, terus resign. Betul. Itu ceritanya gimana Pak? Ceritanya awal 2002 saya ke Karawang itu kerja di pabrik Pak, di perusahaan otomotif di daerah kawasan industri Mitra, di kawasan Kim. 2 tahun berjalan, kemudian bikin rental komputer pernah di depan Unsika dulu, kemudian ngajar di Al Irsyad pernah, ke Cikarang sebagai admin HRDGA, terus nikah ketemu istri gitu kan, kemudian kerja lagi terakhir itu di PT Daya Cempaka Masindo sebagai HRDGA juga. Mungkin karena sakit dulu, terus pengen usaha sendiri deh seperti itu. Karena kalau kerja masih ini terbatas Pak. Semangat berbisnisnya tinggi ya. Iya, luar betul. biasa. Gitu. Sahabat UMKM, kita dengar perjalanannya yang begitu panjang. Ini jadi pengalaman juga buat kita, buat ilmu kita para sahabat UMKM, bagaimana menjalani bisnis itu tidak serta-merta jadi. Semua melalui proses perjalanan sehingga kita mendapatkan pengalaman yang baik untuk meneruskan usaha kita. Pak Wahyu, Iya, Pak. nah perkembangan bisnis frozen ini gimana Pak? Frozen kalau kami pribadi kedai Mas Lana produknya kami lebih cenderung mengembangkan mitra Pak. Jadi mitra kita nggak jual sendiri, kita pasang di online ya, di online juga pasang. Cuma kita lebih cenderung kembangkan ke mitra. Alhamdulillah mitra sendiri banyak, mungkin lebih dari 20 mitra. 20 mitra. Kenapa kita sebutnya? Mitra itu reseller atau? Kalau mitra menurut saya yang langsung ke kami Pak. Langsung ke kami. Jadi mitra itu bisa mengembangkan atau buka cabang atau reseller. Makanya kami ada harga untuk mitra berapa, silakan mitra kembangkan lagi. Masih ada untung lebih ini lumayan. Jadi mitra sendiri bisa rekrut reseller seperti itu Pak. Jadi kita lebih cenderung untuk frozen foodnya sendiri pemasaran lewat mitra. Nah dalam 1 bulan nih frozen ini bisa keluar berapa? Ini dikemas seperti ini ya? Iya. Ini menarik.
sahabat UMKM, kemasannya luar biasa. Ini satu kemasan ini berapa potong itu, Pak? Kalau untuk yang berkuah seperti pedesan entok, rica-rica bebek, ini rica-rica bebek sama rica-rica ayam kampung, itu beratnya 700 gram. 700 Kalau gram. untuk kita makan bisa jadi 4 porsi, Pak. Jadi bukan ekor. Bukan ekor ya. Jadi gram. Gramasinya 700 gram. Jadi untuk 4 ekor. Kalau untuk yang ungkepan, bebek ungkep, ayam kampung ungkep, isinya 1 ekor. 1 ekor utuh. Dipotong Ada berapa? potong 4. Potong 4. Dada 2, paha 2, kepala, ceker. Oh. Sama jeroan juga Jeroan ada. juga ada di dalam. Ada jeroan, jadi lengkap. Oke. Kecuali kalau bebek kita nggak pakai ceker, nggak pakai kaki, Oh, karena nggak kakinya bisa begini kemakan, ya. nggak bisa kemakan gitu kan. Kalau ayam kita ada cekernya, jadi lengkap 1 ekor utuh, beratnya sekitar 600 sampai 700 gram. 600 sampai 700 Iya. gram. Kalau untuk burung puyuh isinya 5 ekor. Ekor. Kita pakainya burung puyuh yang malon, apa namanya, size-nya M. Sebutnya malon, agak gede Pak, bukan yang kecil. Jadi kalau itu lumayan dagingnya empuk gitu Pak. Oh, gitu Seperti ya. itu. Nah, kira-kira dalam 1 bulan keluar berapa? Kalau 1 bulan, kalau masa pandemi sekitar 200 pak Pak. 200 pack 200 ya, pak, iya. dalam 1 bulan. 1 bulan. Iya, Jadi kita ini- ya fluktuatif lah Pak. Iya, iya, Seperti luar itu. biasa ya. Iya. Jadi bisnis ini akan terus Bapak geluti karena memang lihat perkembangannya juga Betul. cukup bagus ya Iya. Pak ya. Betul. Gitu. Awal kita agak susah untuk bahan baku. Hmm. Untuk cari bebek ke peternak kita susah dulu. Sekarang alhamdulillah Pak, berkembangnya kita banyak yang nawarin. Oh iya. Burung puyuh pun sama, agak susah dulu sampai ke Cilamaya kita nyari, ke Cikara apa namanya itu, Bekasi. Alhamdulillah sekarang banyak yang ngirim. Datang langsung. Langsung, Wah. kita tinggal telepon, Pak saya butuh sekian ekor, Langsung langsung datang. kirim gitu kan, dari Subang, dari Cikarang kita langsung Sesuai kirim. dengan permintaan kita Betul, ya. betul. Ya, ini luar gitu. biasa. Alhamdulillah. Sahabat UMKM, kalau memang bisnis sudah dijalankan dengan tekun dan sudah mendapatkan banyak kolaborasi dengan mitra-mitra lain, sehingga kita dimudahkan untuk mendapatkan sumber daya apapun, termasuk bahan baku. Pak Wahyu, Iya, Pak Wahyu tergabung di komunitas apa nih dalam bisnis ini? Dalam bisnis sendiri di komunitas sahabat UMKM, saya tergabung di situ Pak. Kemudian DTA ya. DTA itu apa? DTA tuh tangan di atas itu, TDA ya. Tangan di atas, tangan di salah, atas, salah. Tangan ya. di atas. Untuk memberi kan gitu ya. Betul, Oke. betul. Itu sama sih isinya sebenarnya usaha juga Pak. Pengusaha-pengusaha muda juga, kemudian yang pemula, yang lama juga ada. Nah, di Seperti sahabat itu. UMKM sendiri kegiatannya apa saja itu? Kegiatan sebenarnya banyak, cuma kalau kita ikutin, cuma kalau kedai masalah sendiri itu pengen kerjasama, saling menguntungkan seperti itu Pak. Oh, Seperti misalnya di akekahnya kami menggunakan ini dari Madanis Printing, itu ada di UMKM juga, satu UMKM, Satu ini ya, satu grup di satu komunitas itu. betul. Ini Oke. ada dari Wahyu Craft, Hmm. Raja Kertas. Ini souvenir Pak. Ini juga sama souvenir Ini untuk akekah ya untuk nanti. akekah. Betul, Iya. untuk akekah souvenirnya Jadi kita sudah ada. satu paket Satu akekah paket. itu dengan kambingnya, dengan Betul. masakannya gitu Dan kan ya. bonus-bonusnya. Dengan bonus-bonusnya. Betul, ini masuknya nanti bonus souvenir Iya. seperti itu. Nah, bonus-bonus ini didapatkan dari komunitas sahabat UMKM. Sahabat UMKM juga seperti Jadi, itu. kolaborasi ya. Kolaborasi. Oke, ada Kalau lagi ada mungkin? tamu misalnya, ya saya nggak jauh-jauh Pak, bisa ada nabisco untuk minumannya, susu kurma juga, seperti itu. betul. Ya, kita apa namanya ya? Kalau bukan kita yang berbuat gitu kan, yang Betul. melakukan untuk ngembangin usaha, siapa lagi sih gitu Pak? Seperti itu. Oke, sahabat UMKM penting sekali nih tergabung dalam sebuah komunitas, saling membantu, saling menawarkan produk kawan-kawan kita sehingga kita bisa berkembang bersama-sama. Karena di dalam bisnis tidak ada persaingan, yang ada adalah kolaborasi. Betul. Salam kolaborasi.